Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar? Alhamdulillah, Masya Allah. Salam kenal dari kami. Mudah-mudahan kedatangan saya di sini bisa menjadi keluarga besar di Pulau Bintan. Masya Allah ya. Kok jadinya pulau ya? Kabupaten Bintan ya. Mohon maaf ini ya. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Haja Dewi Kumalasari MPDI. Terima kasih Ibu menemani saya dari Tanjung Pinang sampai sini ya, Masya Allah. Kemudian Bapak Bupati Bintan, kalau lihat umurnya kayak anak saya yang pertama, Pak Robi. Masih muda sekali, Masya Allah. Pak Robi Kurniawan, kemudian Ibu Hafiza, dan seluruh Bapak Ibu, tokoh masyarakat yang ada di sini. Terima kasih sekali. Hari ini tadi Pak Bupati sudah sampaikan kita akan bicara tentang orang tua ya. Bicara tentang orang tua ini betul-betul tiada habisnya. Tadi saya bisik-bisik Ibu Dewi, orang tua, ayah ibu kita itu ibarat jimat, Bu. Tahu jimat, Bu? Tahu jimat, Bu? Orang tua kita ini doanya makbul, Masya Allah. Orang tua kita ini, ayah ibu, siapa yang masih punya ayah ibu? Coba angkat tangan. Oh, Masya Allah. Lengkap ya. Yang ayahnya saja. Oh, Alhamdulillah. Ibunya saja. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Yang masih lengkap bapak ibu mertua. Waduh. Ibu bisa lengkap semuanya ya. Alhamdulillah. Ya, baik. Saya mohon izin untuk bercerita tentang ya keutamaan orang tua dari sisi ilmu tentang tubuh manusia. Boleh ya, Bu? Ya. Jadi begini. Tubuh kita ini ternyata Allah ciptakan itu bukan hanya ada badan kasar. Coba pegang dulu badannya, Bu. Ini namanya badan kasar ya. Ternyata izin ini ada gambar seperti ini. Kalau kita belajar biologi, Ibu pernah belajar biologi waktu sekolah? Atau waktu sekolahnya belajarnya ilmu hayat? Kalau belajar ilmu hayat berarti ketahuan umurnya sudah 55 tahun ke atas. Ya, iya. Badan yang kita pegang ini Bapak Ibu, ya, kita sering sebutnya badan kasar. Atau disebut juga badan seluler. Kita bisa pegang, tapi kita tidak bisa lihat di dalam badan kita. Betul, Bu? Allah hanya kasih sebagian atau segelintir orang yang diberi petunjuk, punya ilmu untuk bisa setiap hari lihat badan kita atau badan manusia sampai dalam-dalamnya. Kira-kira siapa orang itu, Bu? Dikasih ilmu, dikasih keterampilan, setiap hari bisa lihat badan manusia sampai ke dalam-dalamnya. Itu kira-kira siapa, Bu? Dok? Tapi tidak semua dokter bisa lihat. Jadi yang bisa lihat setiap hari dokter bedah. Karena bedah. Ya. Dari dokter bedah itulah, kata dokter bedah, oh tubuh manusia itu ada jantungnya, ada paru-parunya, ada levernya, ada ususnya, ada lambungnya. Makanya kita manusia walaupun bukan jadi dokter bedah, tidak bisa lihat langsung, tapi karena pengetahuan ini disampaikan oleh ahlinya, kita mempercayainya. Ya, Bu? Ibu percaya punya paru-paru, Bu? Berapa paru-paru Ibu?
Dua. Tahu dari mana ibu paru-parunya dua? Iya, dari para ahli ini. Betul ya? Ya. Ternyata tubuh manusia bukan hanya ada badan kasar, keluar dari tubuhnya cahaya, nur. Ya, mungkin bapak-bapak bisa lihat ya, ya, nur, cahaya. Kalau bahasa ilmu fisikanya namanya gelombang, gelombang elektromagnetik. Kita memang tidak lihat ibu. Coba ibu bapak tangannya begini, bisa lihat cahayanya? Tidak bisa secara kasat mata. Tetapi Allah berikan lagi petunjuk kepada beberapa orang untuk bisa melihat nur ini atau gelombang ini, baik pakai alat maupun dengan mata yang seperti mata kita. Tapi belum semua, tidak semua bisa lihat. Bisa lihat itu cahaya. Nah, namun karena ada alatnya, sekarang sudah bisa dilihat cahaya itu. Sudah bisa dilihat. Dari mana Bu Aisyah? Jadi cahayanya kurang lebih kayak seperti ini Bapak Ibu. Tubuh kita keluar. Oh. 1, 2. Oh, ini lebih enak? Terdengar? Iya, baik. Terima kasih. Ya, tuh ada cahaya Bu. Jadi pakai alat dilihatnya. Dari mana cahaya ini keluar? Dari tubuh manusia yang namanya pembuluh energi. Di mana itu? Di bawah kulit. Ibu mau lihat pembuluh energi? Coba ibu kupas sedikit kulitnya boleh? Oh, tidak mau. Di bawah kulit, atau kalau orang kedokteran bilangnya subkutis. Jadi Pak Robi, di bawah kulit kita itu ada titik-titik bulatan seperti itu. Siapa pernah dibekam? Ya. Di akupuntur pernah? Ditusuk-tusuk gitu? Atau di kerok? Di sini ada kerok. Di kerok. Jadi kalau kita dibekam, di akupuntur atau dipijet atau dikerok, sesungguhnya nanti yang kena titik-titik di bawah kulit itu. Ya, nah, titik-titik itu jumlahnya sekitar 360, dan titik-titik ini berputar, Kemana berputarnya? Berlawanan arah jarum jam. Jadi dia bertawaf, titik-titik ini bertawaf terus, ya. Karena dia berputar itulah keluar cahaya, keluar gelombang elektromagnetik dari tubuh kita. Jadi tubuh kita Bu, itu keluar gelombang. Gadget, HP yang ibu pegang, itu pertama kali dibuat oleh para ahli tahun 1973. Yang bikin namanya Bapak Martin Cooper dari Motorola. Itu terinspirasi kerja tubuh manusia, makanya dia ada gelombang. Jadi tubuh manusia ini adalah gadget atau HP alamiah yang lebih luar biasa yang Allah ciptakan. Dari ada gelombang ini. Saya pun sampai di Tanjung Pinang itu, ya, sampai di sini pun itu berkat gelombang. Gelombang apa? Gelombang kekuatan doanya Bu Dewi. Saya bisa sampai di sini. Walaupun nanti dibantu lewat handphone, chatting WA. Sesungguhnya kalau lihat waktu itu nggak bisa ke sini Pak Robi. Sesungguhnya. Tapi entah mengapa kekuatan doa Ibu Dewi beserta teman-teman, beserta panitia itu bisa membawa saya akhirnya sampai di sini. Itu kekuatan cahaya. Ya, tanpa harus kelihatan. Oke? Nah. Jadi tubuh kita ini, ya, kita kasih lihat ya. Nah, bentuknya kayak gini, Bu. Untung kita nggak lihat cahaya itu, Bu. Kalau kita lihat repot, Bu. Bingung. Saya ikut bingung.
Setiap lihat saya ibu, ya Allah kemana dia. Nah, dia lari kemana, ya, tembus ke sana. Karena sinyal ini panjang, bahkan bisa tembus dinding masjid yang indah ini, bahkan bisa sampai ke satu tempat, bahkan bisa sampai ke Iliyin, ya, bahkan bisa sampai Lauh Mahfuz. Sinyal ini. Nah, apa guna sinyal ini? Sinyal inilah yang nanti membawa pesan doa. Tadi kita sama-sama dipandu doa oleh guru kita. Itu sinyalnya Pak, langsung, ya, Masya Allah. Sinyal ini juga membawa pesan prasangka. Dan sinyal ini juga yang membawa pesan niat. Nah ini, ya. Dan hati-hati ucapan yang di mulut kah, di pikiran sini nih, dipikirkan ini, di perasaan itu juga bisa dibawa oleh sinyal ini. Kalau anak sekarang Pak Robi bilangnya di broadcast, keluar. Inilah Allah selalu ingatkan kita dalam taklim, diajarkan oleh guru-guru kita untuk satu, selalu berdoa, selalu berniat, hati-hati terhadap ucapan, terhati-hati terhadap prasangka. Ya, karena ini bisa terjadi. Nah, nanti ucapan, prasangka, niat, doa, setelah kita ucapkan, kita haturkan atau kita mohonkan, ini kan dia keluar, ya, keluar. Dan apa yang kita doakan, niatkan, ucapkan, prasangkakan itu akan ditarik, datang, ya, sudah keluar, ya, dia akan ditarik, datang, masuk ke dalam kehidupan kita. Keluar dulu dia, keluar, habis itu ditarik. Kenapa bisa ditarik? Karena di tubuh manusia ada magnet. Di mana magnet itu? Jalan di dalam darah. Ya. Apa yang bisa dibikin magnet? Darah kita ini ada zat besi, ada mineral, ada air yang mengalir deras. Karena dia jalan terus, maka semuanya ini akan membentuk magnet. Ibu tahu magnet ya, Bu? Bapak tahu magnet ya? Bisa ditarik. Itulah mengapa apa yang kita doakan datang, Bu. Apa yang kita niatkan datang niatan itu. Walaupun ya di dalam Islam jawaban doa Allah itu satu, persis apa yang kita minta. Dua, ya, diganti lebih bagus. Tiga, ditunda ya dengan waktu yang tepat. Itu. Ini harus kita pahami ini. Niatan juga begitu. Karena tubuh kita ini ada magnetnya, ya. Nah, kaitannya dengan orang tua apa, Bu Aisyah? Kaitannya dengan orang tua, terutama ibu. Sinyal anak, Bu, ibu punya anak, sama dengan sinyalnya ibu, persis. Kalau HP itu ada istilahnya satu provider. Ini maaf, ini bukan di endorse. Kalau ibunya XL, anaknya XL, Bu. Kalau ibunya Telkomsel, anaknya Telkomsel. Gitu. Ya, kalau ibunya M3, anaknya M3. Kalau satu provider apa keutamaannya? Cepat tersambung, gratis. Ya, Bu, itu. Ini ibu dengan anak ya. Terus bagaimana dengan suami istri? Suami istri itu, maaf, karena ada prosesi
di dalam kehidupan suami istri itu hubungan intim suami istri, inilah yang membuat sinyal suami istri semakin hari semakin selaras karena hubungan intim suami istri. Walaupun istrinya XL, suaminya M3, tapi karena setiap hari ibu telepon suami, ya suami telepon istri, itu ibu tahu kan di HP kalau kita ya pencet siapa yang setiap hari ditelepon, keluar nggak nomornya suami? Iya, makanya disebut quick access karena sering ditelepon, karena sering berhubungan lewat telepon, keluar dia itu. Makanya itu umpamanya. Begitu juga di dalam ya kehidupan nanti ini sinyal ini karena hubungan intim suami istri maka lama-lama selaras. Inilah akhirnya istri mendoakan suami makbul, suami mendoakan istri juga makbul. Paham ya Bu? Nah ini. Saya mau cerita, Mbak Robi, di kami di Jakarta ada punya klinik di daerah Sunter. Kami bekerja sama dengan ahli energi, punya perangkat foto aura. Foto aura. Tahu foto aura, Bu? Aura bukan aurat. Aura, aura. Foto cahaya, ya. Jarang ada di mana-mana, rumah sakit jarang, klinik jarang. Tapi kami karena sedang meneliti tentang sinyal, ya, akhirnya bekerja sama. Foto aura itu cuman kotak logam, kemudian jari-jari kita bisa masuk di situ, nanti kelihatan gelombangnya di layar kaca. Ya, layar kaca gitu. Waktu itu sudah lama, 10 tahun yang lalu, kami meneliti suami istri. Jadi kalau suami istri datang, ya, ini istrinya di sini, atau kebalikan, ini suaminya, ini istrinya, duduk. Foto auranya di sini, layar di sini. Waktu itu saya minta yang ditaruh di alat foto aura ibu jari. Jadi suami taruh ibu jarinya, istri juga taruh ibu jari. Rata-rata yang datang pasti lagi jengkel sama suaminya. Jadi waktu di foto orang gini Pak, si istri, gitu, ya, gitu. Tapi dia tidak sebut marahnya, cuman jengkel, dua-duanya jengkel. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hasil foto auranya itu seperti ini jempol suami dan istri. Ada dinding antara suami istri itu. Pada saat suami istri itu saling jengkel walaupun belum diucapkan, saling ya berprasangka buruk, ada dinding. Kalau suami istri ada dinding itu rugi. Kenapa? Karena sesungguhnya sinyal suami dan sinyal istri harusnya dia tidak ada dinding agar doa suami istri itu terbroadcast lebih cepat lagi. Tapi karena jengkel ada dinding Bu ya. Terus saya bilang sama istri, ibu coba ibu ucapkan apa kejengkelannya sama suami. Kata ibu-ibu begini rata-rata, ayah gak pernah ngerti aku gitu. Bapaknya juga begitu, bunda juga gak ngerti aku gitu. Apa yang terjadi Bu? Itu sinyalnya semakin jauh, warnanya merah, semakin jauh, berarti semakin rugi, semakin rugi ya, karena harusnya bersatu sinyal itu. Sudah marah-marahan kan, kita lihat, makin jauh, oh makin jauh. Terus saya biasanya kasih kertas ke suami untuk dia baca. Saya tulis apa? Pak, tolong puji ibu. Nah mulai. Pas suaminya, di sini kan suaminya di sini Bu, Pak. Dia baca ini, saya minta dia istighfar dulu, tarik nafas.
Begini nih. Dia puji istrinya. Istrinya kan hadap sana. Bunda, Bunda kalau marah tambah cantik. Istrinya begini. Apaan sih? Ya, saya suruh lagi terus suaminya. Iya, Bunda kalau marah cantik. Ya, walaupun ngeselin tapi cantik, lucu, kata istri. So, apapun pokoknya puji. Dan baru berhasil di menit ke-20. Baru istrinya tertawa. Ayah apa sih? Bercanda aja gitu. Apa yang terjadi, Bu? Jempolnya ini jauh sebetulnya. Nggak terlalu dekat. Badannya juga tidak menempel. Apa yang terjadi? Sinyal suami mulai menyatu pada sinyal istri. Walaupun badannya belum menempel, Bu. Jadi rupanya suami istri itu bila sedang bercanda-canda ya atau bersenang-senang itu sinyalnya menyatu, padahal badan belum menempel. Dan tidak mesti harus dekat. Saya pernah uji coba, istrinya di sini, suaminya agak ke sana pakai 2 foto aura. Bercanda, nyatu, Bu. Nyatu. Jadi tolong Ibu, kalau suami Ibu sedang bercanda-bercanda, Ibu langsung senyum. Jangan marah. Karena kalau marah langsung ada dinding kembali. Ya. Terus saya minta, Bapak peluk Ibu. Masya Allah. Apa yang terjadi sinyalnya, Bu? Ya Allah. Pada saat berpelukan, maaf, dan saling berciuman, betul-betul sinyal saling menyatu. Asal suami istri ini sama-sama memang mau memeluk dan berciuman dan sama-sama mau. Jangan satu mau betul, satu mau muntah. Itu. Kalau satu mau muntah, langsung ada dinding kembali, Pak. Ya, iya. Ini penelitian. Artinya suami istri ini sangat luar biasa ya perjuangannya untuk bisa selalu lebih sering ya bahagia bersama. Karena kalau Bapak Ibu selalu bertengkar, berburuk sangka, rugi, nanti akan ada penghalang seperti ini, bahkan menjauh. Padahal sinyal ini akan membawa doa, akan membawa niatan. Tapi saya jengkel, Bu Aisyah. Memangnya Ibu kalau jengkel sama suami, apa sih jengkelnya, Bu? Ada yang berani cerita? Apa jengkel Ibu sama suami? Hah? Bu Aisyah, soalnya suami saya kalau dipanggil nggak jawab. Ada yang begitu, Bu? Tadi pagi saya sudah cerita di acara Bu Dewi, ya. Rupanya di otak manusia ini nih, Bu, ya, itu ada yang kelihatan nggak? Warna biru melengkung, ya, otak di dalam. Laki-laki lebih tipis dibanding perempuan. Yang melengkung ungu tuh, Bu. Perempuan lebih tebal. Karena lebih tebal, maka otak kiri dan kanan perempuan lebih sambungannya lebih banyak. Apa yang terjadi apabila otak melengkungnya perempuan tersambung? Perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Betul, Bu? Ibu sering masak, gendong anak kedua, suapi anak pertama, kakinya ngepel lantai. Itu karena otak tengah perempuan Allah ciptakan lebih tebal. Sementara otak tengah laki-laki Allah ciptakan lebih tipis. Ini yang membuat bapak-bapak senang mengerjakan satu pekerjaan satu, tidak banyak-banyak. Ini juga yang membuat bapak-bapak kalau sudah mengerjakan satu pekerjaan, apakah nonton TV, apakah baca koran, apakah pegang buku, apakah pegang gadget, di atas 10 menit otaknya semakin konsentrasi, pendengarannya menurun.
Dan laki-laki tidak mendengar kalau istrinya panggil. Pernah gitu, Bu? Berapa kali ibu panggil suami yang sedang konsentrasi baru suami menoleh? Berapa kali, Bu? 3 kali. Berapa kali, Bu? Berapa, Bu? Siapa yang 3 kali baru suaminya noleh? 4 kali. Suami di sini kan? Saya sering tuh. Suami nonton TV. Ayah, cantik kan ceritanya? Dia nggak nengok. Perempuan pada saat suami tidak menoleh, suaranya naik setengah oktav. Ayah juga belum menoleh, langsung naik 7 oktav. Ayah. Laki-laki begini, Bu. Hah? Hah? Ya, Pak. Hah? Dan banyak bapak-bapak tanya sama saya, Bu Aisyah, kenapa istri-istri kalau memanggil melotot matanya? Saya bilang, itu panggilan keempat, Pak. Yang istrinya bapak cantik waktu manggil, panggilan pertama dan kedua, tapi bapak nggak dengar karena otaknya sedang konsentrasi. Begitu, Bu. Siapa punya anak laki-laki? Kalau anak laki-laki sedang nonton, sedang baca buku, sedang main HP, berapa kali ibu panggil? Sama kayak bapaknya, Bu. Tapi itu maksudnya bukan mau membangkang, bukan. Memang mereka sedang konsentrasi. Maka tolong Ibu mau, tadi pagi saya juga sudah tawarkan di Tanjung Pinang, ya. Ada tips. Kalau panggil anak laki atau panggil suami, dan ketika anak laki dan suami itu menoleh melihat istri atau ibunya, ibu masih cantik. Ibu mau tips itu? Mau, betul? Jauh-jauh dibawa dari Jakarta nih, diikuti ya? Dipakai betul ya? Ya. Supaya waktu ibu panggil suami atau anak laki dan waktu dia menoleh, ibu masih cantik, tolong pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Abi, 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 halo Abi. Dia akan menoleh kalau panggilan ketiga atau keempat ibu masih cantik. Masih cantik. Ya? Boleh begitu, Bu? Kalau ibu nggak tahan cara bertahan senyum, panggil suami atau panggil anak laki, jangan teriak-teriak. Lebih baik ibu datangi, dekati mereka, colek. Abi, satu kali colek kan nggak rasa, Bu. Baru nanti kedua, aduh. Paham ya, Bu? Iya. Kenapa begitu? Karena laki-laki cepat konsentrasi dan pendengarannya menurun, bukan berkurang. Kalau berkurang budak, menurun. Apa, Bu? Nah, itu yang benar. Banyak istri-istri bawa suaminya ke dokter THT karena disangka ada masalah di telinganya. Dokter THT-nya laki-laki juga. Sewaktu periksa telinga suami-suami, bagus, Bu, normal. Tapi kenapa kalau saya panggil dia nggak jawab? Saya juga begitu, kata dokter THT-nya. Makanya setelah ada penelitian ini, saya pribadi dulu juga kesal. Padahal dokter saya dulu, suami saya juga dokter. Kami menikah 92, baru tahu ilmu ini 2006, Pak. 92 sampai 2006 kadang bertengkarnya gara ayah. Dan laki-laki juga kalau seperti itu ya, dibentak seperti itu tersinggung, Bu. Tersinggung. Apa dia bilang? Saya nggak budek. Ya memang nggak budek, cuman berkurang. Tapi setelah tahu jadi nggak marah, Bu. Saya bahagia langsung. Ayah. Dia nengok. Masih cantik.
Paham ya Bu? Nah itu. Apalagi yang bikin ibu kesel sama suami? Ini maaf Pak ya, kita tanya ibu-ibu karena ibu-ibu lebih banyak dulu ya. Saya berharap suami istri ini nanti tidak lagi ada penghalang di antara sinyalnya. Merugi itu, merugi. Kita bicara dulu suami istri ini kan nanti kaitannya lagi dengan orang tua. Paham ya? Apalagi yang bikin ibu kesal sama suami? Hah? Bu Aisyah, saya sudah senyum sama suami. Waktu suami baru datang, saya senyum Bu Aisyah. Tapi kok nggak dibalas, betul Bu? Ternyata ada hormon laki-laki namanya testosteron. Itu yang membuat otot wajah laki-laki bila sampai di rumah 10 menit sampai 15 menit wajahnya rata. Coba lihat nih Bu. Laki-laki bila sampai di rumah 10 menit sampai 15 menit wajahnya seperti ini. Sama. Mungkin bapak-bapak nggak rasa Pak, tapi inilah hormon testosteron. Ini yang sering ibu-ibu ya sudah menyambut suami senyum. Karena guru-guru kita bilang, ibu-ibu kalau suami datang senyum, karena itu ibadah. Tapi waktu ibu senyum, Abi, udah 5 menit senyum, suami mukanya rata ya Bu. Apa yang terjadi Bu? Menit ke-6, ibu-ibu salah sangka lagi, prasangka lagi. Saya begitu dulu. Abi, cium tangan. Udah senyum ya, 5 menit senyum. Karena nggak dibalas, saya berburuk sangka. Apa saya bilang di benak saya? Tuh kan, dia nggak suka pulang ke rumah. Dan menit ke-7, yang tadinya senyum 5 menit, 6 menit, karena belum dibalas, muka saya berubah jadi begini Bu. Yang tadinya senyum kanan kiri seimbang, mukanya jadi senyum cuman sebelah. Ibu pernah begitu? Lama-lama gini. Ya miring. Terus karena saya juga ya cukup kalau suami lagi kesel sama suami suka ngambek kan. Apa saya bilang? Kalau nggak suka pulang jangan pulang. Suami saya bingung, siapa yang nggak suka pulang? Karena saya lihat wajahnya suami seperti ini. Padahal laki-laki pada saat sampai di rumah dia lihat istrinya senyum senang, hanya mukanya belum loading. Sekitar 10 menit sampai 15 menit. Maka bapak-bapak datang ke mejanya, iya betul? Taruh barang-barang, betul? HP ditaruh, laptop ditaruh, pulpen ditaruh, betul Bu? Dan tidak suka ditanya panjang lebar. Ayah dari mana? Kenapa nggak cerita sama aku? Nggak suka Bu. Mending ibu pergi ke dapur. Ngapain? Ngapain Bu? Lihat jam. 10 menit itu jam berapa? Baru ibu datangi suami. Ya. Karena wajahnya akan begini Bu. Perempuan Pak, karena ada hormon perempuan namanya estrogen, itu otot wajah kami itu sangat lentur, betul Bu? Maka perempuan bukan 10 menit, ketemu orang siapapun itu 10 detik saja mukanya bisa 6 kali berubah. Ya nggak Bu sih? Iya nggak sih? Apa kabar Bu? Baik. Tahu nggak? Iya apa? Yang bener. Oh masa? Gitu nggak sih Bu? Ya. Tadi ada ya ada berita gembira yang bener. Oh masa? Nah itu perempuan. 10 detik 6 kali berubah. Dan kita selalu maunya suami begitu. Nggak bisa Bu. Ini sunatullah. Laki-laki akan 10 menit pertama sampai rumah, atau misalnya bapak-bapak ibu minta jemput ibu di taklim,
10 menit pertama di mobil mukanya begini. Begini. Ya. Tapi ibu harus tahu, inilah gantengnya laki-laki. Yang wibawa. Anak sekarang bilangnya cool. Dulu ibu waktu ta'aruf atau ibu dilamar sama bapak baru datang sampai di rumah 10 menit mukanya gitu, Bu. Kadang ibu-ibu atau perempuan-perempuan ngintip dari jendela kan, ya Allah cool banget. Tapi setelah menikah nggak belajar, kenapa begitu terus? Paham ya, Bu? Ibu bisa terima suami begini, Bu? Bisa? Betul? Ridho? Jangan marah-marah lagi ya. Karena ini sunatullah, Allah yang ciptakan. Dan ini gantengnya laki-laki. Pilih mana, Bu? Suami ibu seperti ini, atau ibu punya suami baru sampai di rumah ya mukanya berubah. Assalamualaikum. Ibu mau begitu suaminya? Bunda, ayah rindu sekali. Mau begitu ibu? Pilih mana, Bu, suaminya? Mukanya kayak gitu, cuman 10 menit apa yang saya contohkan? Yang mana, Bu? Yang itu saja ya? Betul ya? Waktu ibu dijemput ya dari taklim, saya sering loh dijemput di rumah sakit karena saya tugas atau taklim, naik mobil. Saya rasanya kalau dijemput suami itu senang. Tapi jadi jengkel gara-gara waktu kita buka mobil, suami mukanya begitu sambil pegang setir. Gitu. Padahal laki-laki senang melihat istrinya tersenyum. Sekarang saya baru sadar, lebih baik suami saya kayak gitu daripada waktu buka mobil dia begini. Tara! Pilih mana, Bu? Laki-laki, bapak-bapak bangun tidur mukanya begini, Bu. Walaupun maaf, habis hubungan intim suami istri. Sebetulnya dia bahagia, cuman mukanya begini. Tapi ini jauh lebih bagus daripada dia bangun tidur cinta gitu. Cin. Paham ya, Bu? Bisa terima suami begini? Alhamdulillah, ini yang saya harapkan. Makanya kenapa berulang kali saya mensosialisasikan apa isi otak laki-laki dan perempuan. Apa bedanya otak laki-laki dan perempuan? Agar apa? Agar apa, Bu? Saling memahami. Kira-kira kalau ibu sudah tahu sekarang bahwa bapak-bapak memang wajahnya begitu dan dia sebetulnya senang pulang ke rumah, apa perasaan ibu? Tenang? Tenang. Jadi senang? Senang. Jadi nggak buang energi marah-marah sendiri. Capek, Bu, marah-marah sendiri padahal suami bingung apa yang dimarahin, apa yang dikesali. Ya, paham ya, Bu ya? Iya. Pak, dan ini juga cantiknya perempuan, Pak. Nggak enak punya teman perempuan mukanya rata. Bu, besok ada acara. Pernah begitu? Suami pun tidak suka kalau baru datang disambut oleh istrinya. Abi dari mana? Kenapa baru pulang? Makanya inilah juga cantiknya perempuan. Ibu pernah lihat perempuan mukanya rata? Yang kalau ngomong cuman begini doang. Siapa itu, Bu? Pernah lihat? Ya? Ada namanya Riana yang pesulap itu ya. Saya aja takut lihat dia, Bu. Apalagi kalau bapak-bapak punya istrinya kayak gitu. Ya Allah ya. Jadi semuanya memang sudah Allah ciptakan dengan berbagai macam ya
yang Allah berikan di otaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Paham ya Bu? Nih ya. Sekarang kembali dengan sinyal tadi, ya, sinyal ini. Suami istri pada saat jengkel, tolong segera cepat-cepat, ya, bikin senang hati kita. Caranya bagaimana Bu Aisyah? Gampang, ya. Ad-dinul Islam banyak sekali mengajarkan bagaimana pada saat kita kesal sama seseorang, ya, bagaimana caranya untuk cepat berubah, ya. Gimana caranya? Rupanya ada cara yang luar biasa. Apa itu? Istighfar, istirja, ya. Jadi apa yang kita lafazkan itu astaghfirullahalazim, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu akan jalan di sistem saraf. Izin Bu, Pak, ini sistem saraf kita ya. Dari otak ke badan jalan, lewat sumsum tulang, kemudian jalan ke seluruh tubuh. Kerja sistem saraf kayak kabel listrik. Apa yang diucapkan jalan, apa yang dilihat jalan, apa yang didengar jalan, bahkan apa yang dihidu jalan pesannya. Maka kalau ibu ada perasaan kesal, perasaan marah, perasaan jengkel, ya, segeralah ingat Allah. Ya. Pada saat kita diberikan sedikit rasa kekurangan, ya, kekurangan harta, kekurangan ilmu, kekurangan jiwa, maka kita disuruh bersabar. Dan salah satu cara bersabar adalah berzikir, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yang ibu lafazkan akan jalan di sistem saraf, ya. Istighfar yang ibu sampaikan juga akan jalan di sistem saraf ini, dan dia akan jalan ke seluruh tubuh Bu. Yang tadinya ibu marah, yang tadinya ibu jengkel, yang tadinya ibu sedih, maka kalimat-kalimat zikrullah ini jalan ke seluruh tubuh, dan kemudian di otak manusia, terutama di tengah otak ini, coba ibu pegang dulu, pertemuan dua alis naik sedikit ke atas. Nah itu kalau dibor ke dalam ada ini nih Bu, nih, bisa kelihatan? Apa itu Bu Aisyah? Itu Allah ciptakan, ya, dinamakan oleh para ahli kelenjar pituitary. Itu nama saja. Ibu maaf ya saya lewat-lewat ya. Ya, kelenjar pituitary itu nama saja. Ukurannya sebesar jempol ibu. Coba lihat ibu jempolnya masing-masing. Coba taruh di sini. Nah, bayangkan. Di dalam ya, itu. Kelenjar ini yang nanti di dalamnya ada hormon. Apa itu hormon Bu Aisyah? Seperti oli, tahu oli Bu? Pelumas. Hormon apa? Hormon cinta, hormon kasih sayang, hormon bahagia, dan hormon rasa nyaman. Pada saat ibu selalu berzikrullah, ingat Allah, ibu lafazkan ya kalimat-kalimat thayyibah, maka kalimat itu akan jalan lewat sistem saraf, membuat hormon cinta, kasih sayang, bahagia, nyaman keluar dari kelenjar itu, masuk pembuluh darah, masuk ke jantung, jantung nanti memompa ke seluruh tubuh, dan akhirnya ibu lama-lama yang tadinya kesal, ya, hilang kesalnya. Yang tadinya capek jadi enak badan ini. Dan saya yakin ibu selalu beristighfar selama ini. Hari ini, malam ini kita hanya tambah sedikit. Oh, itu toh yang terjadi di dalam tubuh kita. Itu sudah Allah ya buat, Allah ciptakan. Banyak ibu-ibu tanya sama saya begini Bu, Bu Aisyah, berapa kali istighfar supaya hormon kasih sayang itu keluar lagi? Saya bilang tergantung marahnya sama siapa.
Saya kalau marah sama anak 3 kali istighfar, hormon cinta sudah keluar. Tapi kalau marah sama suami 9 kali istighfarnya. Siapa yang lebih banyak kalau marah sama suami? Istighfarnya lebih banyak. Iya. Karena kalau anak kenapa cuma 3 kali istighfar hormon kasih sayang keluar? Karena anak dari rahim ibu. Dan sistem sarafnya sama. Kalau suami karena memang beda, ya, maka istighfarnya akan jauh lebih banyak. Bu Aisyah, saya sudah istighfar, masih jengkel sama suami saya, terus istighfar Bu. Sudah 9 kali, berarti tambah lagi Bu. Bisa jadi ibu marahnya ya cukup banyak yang bertumpuk, maka istighfarnya perbanyak lagi. Dan ibu hati-hati melihat pesan yang dari mata, ya, telinga. Kenapa Bu Aisyah? Rupanya bukan hanya mulut kita saja yang kita lafazkan bisa membuat kita kesal, ya, bahkan bertambah kesal. Kenapa? Rupanya kalau kita ngomong yang jelek-jelek ibu, kalimat ini juga akan jalan ke sistem saraf. Saya kesal, saya marah, saya takut, saya sedih, dia jalan Bu. Nanti apa yang dirangsang dari tubuh kita sehingga kita tambah marah? Ada namanya di atas ginjal kelenjar adrenalin Bu. Ini sengaja saya ya sosialisasikan apa isi dalam tubuh. Karena semakin kita kenal tubuh diri kita, maka kita akan semakin kenal sang Khalik. Jadi mohon maaf kalau masih pakai bahasa Latin Bu, ya. Jadi di atas ginjal. Di mana ginjal itu? Di pinggang. Coba ibu pinggangnya, coba pegang dulu. Masih ada? Saya sudah lurus Bu. Pinggang ini ya ada ginjal. Di atas ginjal ada kelenjar adrenalin yang warna kuning itu Bu. Aslinya bukan kuning. Dia juga mengeluarkan hormon, tapi bukan hormon kasih sayang, tapi hormon stres. Itulah kalau ibu ngomong negatif, hormon stres makin keluar. Bukan hanya ngomong, melihat juga. Maka hati-hati lihat tontonan. Siapa yang masih suka nonton sinetron yang bikin baper? Ya, dulu ada sinetron layang-layang putus. Siapa suka nonton? Itu kalau ibu nonton terus sinetron apapun berita yang bikin ibu kesal, bikin ibu marah, bikin ibu sedih, ibu terus-terusan nonton, ibu lihat dengan mata, ibu dengar dengan telinga, maka hormon stres ibu keluar terus. Ini yang bikin sakit, baik sakit fisik maupun sakit mental. Ya Bu? Bu Aisyah, gimana kalau saya nonton ya sinetronnya baper tapi saya istighfar terus? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bisa Bu. Cuman bisa jadi ibu ya kadang-kadang istighfarnya kurang. Yang masuk di telinga ibu dan di mata ibu lebih banyak, hati-hati. Jadi lebih banyak hormon keluar. Kadang kita kalau tontonan film sering terbuai dengan tontonan itu, lupa beristighfar. Maka lebih baik dihindari. Pilih tontonan yang banyak tuntunannya. Paham ya Bu? Iya, bagus sekali kalau udah tahu ini nih, asik nih Bu, ya. Nah, Bu Aisyah, apakah setiap orang sinyalnya sama? Ya, apakah setiap orang sinyalnya sama? Sebelumnya ini ada hadis Rasulullah. Ya, doa itu senjata orang mukmin, tiang agama, serta cahaya langit-langit dan bumi. Pernah ibu dengar hadis ini? Itulah makanya mengapa kita sedikit-sedikit disuruh berdoa. Sedikit-sedikit doa saja, doa saja, doa saja. Karena waktu ibu doa, keluar sinyal dari badan ibu.
Bahkan kata ya para ahli energi berdasarkan hadis ini serta cahaya langit-langit dan bumi, rupanya kalau orang berdoa cahayanya bisa tembus langit. Ini Bu, Masya Allah. Apa iya Bu Aisyah? Iya. Ibu sudah lakukan itu setiap hari, Bapak sudah lakukan ini setiap hari. Hari ini kita hanya ya sharing-sharing saja berdasarkan temuan-temuan para ahli. Masya Allah, bisa tembus. Siapa yang anaknya saat ini ada di Pulau Jawa? Ada Bu? Ya. Coba ibu doakan sekarang. Sekarang bayangkan anak ibu nih. Coba ibu yang anaknya di Pulau Jawa, tutup mata. Hadirkan anaknya, sebut namanya, ibu doakan. Ya Allah, saya mohon engkau berikan sehat walafiat, jauhkan dari mara bahaya. Terus ibu doa. Saat ini juga sinyal ibu pergi ke Jawa, jumpai anak itu. Makanya mengapa kalau kita doa harus sebut nama lengkap, bahkan sebut bin dan bintinya. Agar apa? Agar sinyal kita ya ini menuju orang yang kita sebut. Itu sinyal. Bahkan kalau dari ilmu otak ditambahkan bayangkan wajahnya, karena sinyal itu akan pergi ke sana. Ya Bu? Iya. Sekarang siapa yang anaknya di Pulau Kalimantan? Ada? Masya Allah. Ada di Sulawesi anaknya Bu? Ya. Ada di Ambon ada? Ambon Ibu, Masya Allah. Di mananya Bu? Oh Masya Allah. Ada yang di Papua? Ada yang di NTT? NTB? Bali? Ada yang di Singapura anaknya? Ada yang suaminya di Batam? Oh banyak katakan. Ada yang suaminya di Malaysia? Atau di mana saja? Dan pada saat ibu kirimkan doa, maka sinyal ibu pergi ke sana secepat kilat, kalah pesawat terbang. Nanti yang membedakan adalah ya, kalau kita membayangkan maka kecepatannya lebih cepat lagi. Ya. Apalagi Bu Aisyah yang bisa memperpanjang sinyal. Nih, bersyukur kita umat Islam Allah berikan ibadah-ibadah. Wudu. Wudu memperpanjang sinyal Bu. Kenapa? Karena air wudu yang kita pakai untuk membasuh organ-organ atau bagian tubuh kita saat wudu, putaran itu kan di bawah kulit nih, waktu basuh wajah. Yang tadinya lambat putarannya, setelah dibasuh dengan air wudu dia cepat. Tangan dari ujung sampai siku ibu basuh, yang tadinya sinyalnya jalannya lambat jadi cepat Bu. Telinga juga, kepala juga, kaki juga begitu. Maka orang yang habis wudu sinyalnya panjang. Itulah orang diminta habis wudu berdoa. Dan orang yang mempertahankan wudunya ya, itu sinyalnya lebih panjang dibanding waktu dia tidak berwudu. Dan setiap doanya, setiap niatnya akan terbroadcast, akan terkirim. Tapi hati-hati juga, orang rajin wudu tapi sering berprasangka negatif, prasangka negatifnya juga cepat terkirim. Maka kalau ada prasangka negatif, segera istighfar, ganti dengan prasangka yang positif. Paham ya Bu? Apalagi yang bisa memperpanjang sinyal? Sholat. Karena setiap satu rakaat itu putarannya 360 derajat. Jadi kalau wudu adalah bagian-bagian yang dibasuh dia berputar, dan waktu sholat semua putaran dari ujung rambut sampai ujung kaki pembuluh meridian itu berputar Ibu, berputar. Ibu berdiri dalam sholat saja, apa yang ibu ucapkan itu ya langsung terbroadcast ke alam semesta ini. Doa-doa ibu dalam sholat itu langsung pergi dan datang kembali, cuman kita rasa sering tidak rasa.
Itu dia. Makanya mengapa ya kita ini kalau habis sholat diminta berdoa, karena habis sholat sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sinyal lagi panjang-panjangnya. Rugi kalau ibu langsung buru-buru pergi, ataupun kalau ibu sedang sibuk ya, habis sholat ibu buru-buru, waktu ibu melakukan kegiatan habis gulung ya sajadah, teruslah ibu doa karena sinyal lagi panjang-panjangnya. Bu Aisyah, beda tidak orang yang sholat fardu saja dengan ambil sunnahnya, qobliyahnya, ba'diyahnya? Beda panjangnya, Bu. Kalau ibu lagi ambil ya di zuhur, ada qobliyah, ada ba'diyahnya, lebih panjang lagi sinyalnya. Ini ya, ini dari sisi sinyal. Padahal sholat itu jutaan manfaatnya, tapi ini baru sisi sinyal ya. Nah, apalagi puasa atau saum. Orang yang sedang berpuasa, gelombang elektromagnetiknya sangat-sangat panjang. Makanya mengapa orang yang sedang saum, sedang berpuasa ya, ucapannya, pikirannya, perasaannya, apalagi doa dan niatnya cepat berjalan. Itu juga makanya orang yang sedang puasa dilarang ngomong yang jelek-jelek, karena ngomongan jelek itu akan cepat pergi dan datang, Bu, datang, ditarik. Ibu sedang puasa ya, ibu celah tetangga yang kudungnya jelek ya, nanti nggak berapa lama sore-sore ibu kudungnya tersangkut ya dengan paku, jadi jelek kudung ibu, karena sedang puasa ibu mencela orang. Itu bahayanya puasa ya, kalau mencela orang atau berpikiran negatif ya. Apalagi yang bisa bikin sinyal panjang? Sedekah ya. Sedekah yang wajib namanya apa, Bu? Zakat. Sedekah yang sunnah namanya infak. Ibu setiap habis sedekah itu sinyal ibu panjang. Makanya mengapa habis sedekah diminta berdoa? Mengapa juga sedekah ini tolak bala? Karena waktu ibu memberikan ya, apakah di masjid, siapa saja ibu berikan, bahkan kalau ibu berikan sedekah yang utama adalah pada keluarga duluan. Masya Allah. Ini sini yang luar biasanya. Bagi anak yang punya ya uang berlebih, kemudian sedekahkan, diberikan kepada ayahnya, apalagi diberikan pada ibunya, sinyalnya panjang banget, Bu. Maka cepat-cepat berdoa. Suami juga begitu ya, Pak. Sedekah yang utama adalah kepada orang terdekat ya. Orang terdekat siapa? Orang tuanya dulu kalau suami. Pak Robi kasih Bu Dewi. Yeah. Walaupun mungkin uang Bu Dewi lebih banyak, tapi Pak Robi itu sinyalnya panjang banget nanti. Kemudian ya, mendoakan apa saja, Masya Allah, itu akan cepat terkabulkan. Itu luar biasanya ya. Apalagi yang bikin sinyal panjang? Semakin tua usia kita, semakin panjang sinyal kita. Siapa yang hari ini usianya di atas 60 tahun? Boleh angkat tangan, Bu? Masya Allah. Pak, siapa yang usianya 60? Masya Allah. Pak, doakan kami ya, Pak. Sinyal Bapak lebih panjang dari saya baru 55. Ibu berapa usianya? Hah? 65. Sinyal ibu lebih panjang lagi dari saya. Doakan kami ya, Bu. Ada lagi, siapa yang di atas 70 tahun hari ini hadir? Ada, Bu? Ada, Ibu? Nggak ada. 80 hari ini hadir. Masya Allah ya. Jadi semakin usia kita bertambah, sinyal semakin panjang. Itulah makanya mengapa kita harus menghormati orang yang lebih tua usianya. Orang yang dituakan, apalagi bapak ibunya, terutama ibu, karena sinyal anak sama dengan sinyal ibu. Ya, Islam mengajarkan siapapun orang yang lebih tua kita harus hormati. Kenapa? Sinyal dia lebih panjang, sehingga
doanya, restunya dari orang yang lebih tua usianya, itu Masya Allah, itu makbul Bu. Disinilah kita harus tahu, ya, disinilah kita harus tahu. Karena banyak anak muda ya suka meremehkan orang tua yang lewat. Ya. Banyak anak muda suka meremehkan generasi tua, padahal sinyal generasi tua itu lebih panjang daripada dia. Dan yang kasihan adalah jika orang tua itu ya dilewati saja, tidak minta izin, kemudian orang tua itu tersinggung, kemudian dia ya memberikan kalimat-kalimat yang buruk, kena anak muda itu, bahaya ya Bu. Nah inilah makanya kita sekarang belajar menghormati orang tua, atau tadi orang tua gerbang utama surga dan akhiratmu. Ini dilihat dari tinjauan sinyal gelombang elektromagnetik. Pada saat kita punya anak, kadang banyak anak-anak muda ya, keluarga muda punya anak, anaknya dilarang digendong oleh ibunya. Sedih nggak ibunya? Sedih. Walaupun ibunya tidak mengucapkan, kesedihan ibu itu jalan di badan, langsung sampai ya, kesedihan itu tanpa terasa keluar dari tubuh ibu, maka anak tersebut ya tidak bisa sukses. Kenapa? Terhambat dari kesedihan ibu, walaupun ibu itu nggak ngomong. Nih Bu, ya, ini dahsyatnya orang tua. Ya? Nah, apalagi yang bisa sinyal panjang? Habis umroh atau haji. Karena pada saat tawaf, ya, setiap tawaf 7 kali itu Bu, Pak, pembuluh meridian dari ujung rambut sampai ujung kaki berputar lancar. Itulah makanya kalau ada orang atau tetangga, saudara, keluarga pulang umroh atau pulang haji, ya, disunnahkan untuk mendatanginya. Minta apa Bu? Didoakan. Karena sinyalnya lagi panjangnya. Apalagi waktu di sana, ya, orang yang umroh selain bertawaf, mereka sholat, mereka sedekah, kadang mereka saum di situ. Apa nggak lebih panjang? Makanya seandainya ada orang tua atau orang yang sudah lebih tua, tambah tegak sholatnya, bahkan sholat sunnahnya juga dilakukan, saumnya juga tegak, sedekahnya kencang, oh Masya Allah. Habis pulang umroh atau haji, tambah panjang lagi Bu. Ini keberkahan dari sinyal tubuh manusia. Maka buat Bapak Ibu yang masih merasa muda, tidak usah takut tua Bu. Kenapa? Semakin tua sinyalnya semakin panjang. Memang setelah usia tua, badan kita nggak bisa jalan-jalan. Tapi yang jalan apa? Sinyal kita Bu. Kalau muda, badannya masih kuat, kakinya masih kuat, masih bisa jalan-jalan. Ya. Kalau semakin tua kita di rumah, ya, ibu memang nggak jalan-jalan, tapi sinyal ibu yang jalan-jalan. Kemana? Doakan anak, doakan mantu, doakan cucu, doakan suami yang masih ada, doakan ya adik-adiknya, doakan pamannya. Masya Allah, itu yang bisa dikerjakan, dan itulah yang nanti menembus lauh mahfud itu. Ya. Ini kehebatan dari sinyal tubuh manusia. Maka bersyukurlah kita umat Islam, Allah perintahkan untuk lakukan sholat, saum, sedekah, dan semua ibadah lainnya. Karena dari tinjauan sinyal inilah yang bisa ditambah perpanjang. Itu yang nanti membedakan orang yang satu dengan orang yang lain. Walaupun setiap hari memang sinyal juga terus berjalan, tapi habis wudhu panjang, habis sholat tambah panjang, saat itu sedang puasa tambah lagi panjang, saat itu ibu puasa, habis sholat, habis sedekah pula, Masya Allah tambah panjang. Saat itu ibu puasa, ibu habis sholat, habis sedekah, sudah tua pula, tambah panjang lagi Bu.
Luar biasa. Ya, paham ya Bu? Nah, inilah yang nanti insya Allah membawa kita, ya ini, gerbang utama surga dan akhiratmu. Karena doa-doa inilah. Jadi kalau kita berdoa tunduk kepala itu nggak main-main Ibu. Itu keluar sinyal, tembus dinding ini, tembus. Ya. Jadi sekali lagi, ya, pada saat kita berdoa, kemudian ibu sedang berkumpul dengan anak, istri, suami, ini sinyalnya saling menyatu Bu. Itulah makanya mengapa kalau sedang berkumpul dengan keluarga, tanpa ibu rasa, apabila sedang berkumpulnya dalam keadaan gembira, sinyal saling menyatu. Tolong salah satu di antaranya berdoa. Mungkin bapak ya sedang ngobrol sama anaknya, gembira-gembira, ibu sedang diam, ibulah yang berdoa. Kok perempuan lagi Bu Aisyah disuruh berdoa? Iya Bu, karena bersyukur perempuan dan laki-laki Allah berikan karunia. Apa karunianya? Jumlah bicaranya. Laki-laki jumlah bicara cuman 7.000 kata per hari, perempuan 20.000 kata per hari Bu. Berapa perempuan Bu? Maka yang 20.000 itu ya setelah ibu pakai untuk membimbing anak di sekolah, membimbing anak di rumah, ya, membimbing juga umat di sekitaran kita, kencengin doa Bu. Karena 20.000 kata itu banyak. Jadi kita yang doa sebetulnya, ya. Maka bayangkan pada saat kita bersama-sama seperti ini, tadi dipimpin doa, itu sinyal kita menyatu Bu. Dan tanpa sadar kita, sinyal ini menarik rezeki, apapun rezeki itu, ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan malam ini, ya Bu Dewi, Pak Robi, ya Bapak Ibu semuanya. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan ini semua, hanya hari ini tambah sedikit bahwa sinyal Bapak Ibu semakin panjang. Dan yang masih ada orang tua, tolong selalu telepon kalau nggak sempat ketemu. Kalau masih bisa ketemu lebih bagus lagi. Untuk apa Bu? Minta doa restu. Ya? Bisa Bu? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Nanti terserah pembawa acara Ibu. Apakah ada sesi tanya jawab? Kalau ada boleh, tidak ada pun tidak mengapa. Terus saya gantian, saya tanya Bapak Ibu. Dan saya kasih hadiah, mau? Gimana Bu? Saya tanya Bapak Ibu ya? Ya, kasih hadiah ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Baik. Ya. Nih. Bu, Pak, yang tahu berdiri ya? Yang tahu berdiri. Otak tengah, tadi kita ngomong otak tengah bukan? Otak tengah. Yang mana Bu Aisyah otak tengah? Itu tadi. Ini. Ya. Ini otak tengah nih Bu. Yang namanya corpus callosum, coba lihat. Yang tengah tuh, yang tengah. Atau tadi yang saya kasih lihat gambarnya yang ini ya. Gambarnya kan yang ini, nih. Siapa otak tengahnya yang lebih tebal? Berdiri kalau bisa. Sebentar. Coba, ya, boleh dibantu oleh Ibu MC kita. Pilih. Boleh 2 orang. Depan boleh 1, belakang boleh 1. Maju tapi ya. Atau kalau ada mic. Iya, Ibu 1. Belakang 1 lagi yang mana Ibu? Yang mana Bu? Oh, yang baju merah Ibu. Boleh maju ke sini. Yang lain duduk dulu lagi ya. Masih ada lagi pertanyaan. Ini cara supaya kita ingat. Terima kasih Bu. Iya, Ibu namanya siapa? Ibu Armaini. Ya? Armaini. Ibu Armaini. Armaini, Masya Allah. Baik, kita tunggu dulu ya. Siapa corpus callosum otak tengahnya yang lebih tebal? Laki-laki kah atau perempuan? Masya Allah.
Alhamdulillah. Masya Allah, jazakillah khairan. Oke, Ibu, berdua sama-sama ngomong ini ya, sebutkan ya. Siapa lebih tebal, laki-laki atau perempuan? Perempuan, Bu. Alhamdulillah. Sekarang, karena lebih tebal, apa yang terjadi pada perempuan? Ibu dulu. Karena lebih tebal, apa yang terjadi? Apa yang lebih tebal? Kalau lebih tebal, Ibu apa? Emosinya lebih cepat. Hah? Emosinya lebih tinggi. Oke, kalau Ibu? Oke. Lagi ya, yang lebih tepat lagi. Karena otak tengahnya lebih tebal, Aduh. apa yang terjadi dan apa yang bisa dilakukan perempuan? Oke, Ibu, Ya. betul? Alhamdulillah, iya betul banget. Bisa melakukan banyak pekerjaan. Oke, sebentar ya Ibu dulu ya. Sekarang, siapa lebih tipis? Angkat tangan. Laki-laki. Atau berdiri. Ibu udah dapat ya. Ayo, dua lagi. Depan satu, belakang satu. Ayo. Ini khusus buat ibu-ibu nih hadiahnya ya. Iya. Baik. Siapa Bu yang di depan Bu? Oke. Siapa lagi? Boleh dua. Oke. Ya. Bu, siapa yang lebih tipis Bu? Berdua. Laki-laki. Karena lebih tipis, apa yang terjadi pada laki-laki? Laki-laki lebih gampang untuk fokus. Lebih gampang untuk Fokus. Ibu? Sama. Karena lebih gampang untuk fokus, maka pendengarannya Menurun. oke, luar biasa Bu Dewi. Ini tandanya sudah lulus. Ya? Iya. Jadi, apa? Kenapa laki-laki kalau tipis, cepat konsentrasi, pendengarannya menurun. pendengarannya Menurun. karena konsentrasi. Alhamdulillah. Saya kasih buku boleh ya? Mudah-mudahan bukunya manfaat, insya Allah. Ini ada buku dari kami. Alhamdulillah ya. Iya. Oh mau foto? Baik. Ibu terima kasih banyak. Mudah-mudahan bukunya bisa bermanfaat. Ya. Dan ayo foto sama-sama dulu. Ya 1, 2, 3. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Terima kasih. Selfie. Ini perempuan banget kalau selfie. 1, 2. Ya. Iya, Masya Allah. Lagi sedikit lagi ya. Ya, satu lagi ya. Dengar ya, baik-baik. Siapa bisa jawab? Kondisi apa atau bagaimana caranya untuk bisa memperpanjang sinyal? Berdiri yang bisa. Ayo, Ibu, di depan ada nih Bu. Depan ada nih Bu. Ayo. Yuk. Masya Allah. Siapa lagi? Dua. Yang di belakang ya Bu, yang di belakang. Pilih. Oh Ibu, Masya Allah. Belakang ada lagi Bu. Sini Bu. Yang dada-dada 2 tangan. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 sekali. Ya. Boleh 5. Oke, 5. Ya ini dulu ya Bu. Ya. Bisa sama-sama ngomongnya ya. Iya. Manusia punya sinyal. Ternyata sinyal manusia berbeda-beda. Bisa diperpanjang dengan apa? Coba sebut. Oke. Nah. Terus apa lagi? Satu lagi. Wudu sudah. Sholat sudah. Apa lagi? Puasa sudah. Apa lagi? Sedekah sudah. Apa lagi? Satu lagi. Ya. Tawaf. Apa lagi? Satu lagi. Yang kaitannya dengan judul. Iya. Semakin iya. Dan kalau masih punya ayah ibu, itu lebih dahsyat lagi. Itulah makanya kenapa jadi jimat. Ya, istilah anak-anak muda sekarang. Ya. Iya, Ibu 5-5-nya saya kasih hadiah boleh? Iya, buku? 5. Iya, 5. Buku apa yang ada buku? Silakan. Ya. Terakhir. Ya. Siapa yang berani maju ya?
2 orang. Ya, ibu kita kasih buku ya, sambil nunggu dikasih buku nih. Suami istri, ya. Apa yang terjadi bila suami istri itu saling jengkel, saling marah? Apa yang terjadi sinyalnya? Ayo, Ayo Bu, MC, maju, Bu. pilih 2 Bu. Ayo Bu, maju. Pilih 2. Ini ibu ini dari tadi setia banget, Bu Ustazah, dari tadi sudah kepengen maju. Masya Allah. Ya, nanti ada lagi ya. Ibu 2. Iya. Apa yang terjadi Bu pada suami istri yang saling jengkel? Ada dinding penyekat. Terus kalau saling marah-marah? Tambah jauh. Alhamdulillah, saya senang kalau ibu bisa mengerti tentang ini. Ibu juga saya kasih hadiah ya. Iya, cuman boleh. Cuman karena ini ya pertanyaan yang cukup berat, ibu saya kasih parfum boleh? Iya. Alhamdulillah ya Bu. Ya, saya bikin parfum ibu dikarenakan ya sunnah bagi istri apabila dekat suaminya atau tidur bersama suaminya pakai minyak wangi. Saya karena senang dengan minyak wangi, supaya belinya tidak mahal bikin sendiri. Makanya hari ini saya kasih ibu minyak wangi. Mudah-mudahan cocok wanginya ya. Iya, baik. Sebelum itu saya tutup dulu pertemuan ini. Mudah-mudahan pertemuan ini walaupun tidak lama akan bertambah ya ilmu kita untuk terus apa Bu? Wudu, pertahankan wudu, tegakkan sholat, tegakkan saum, tegakkan juga sedekah, infak, zakat, ya, dan juga santun kepada orang yang lebih tua, bahkan kepada kedua orang tua. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih. Alhamdulillah Pak Robi, Bu Hafiza, Bapak Ibu semuanya, selamat istirahat. Insya Allah kapan-kapan kita jumpa lagi ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.